Wow, di depan jalannya, Masya Allah. Lihat teman-teman, inilah jalan menuju ke Slero, kampung paling terpencil nih, kampung yang paling ujung nih, di kaki Gunung Raung. Di sana ada tungku tuh buat masak dan panci model dulu tuh. Ingat saya kayak gitu, dan pakai kayu bakar nih di sini. Dan nggak lupa ada senjatanya di sini. Lama. Lahir di sini. Lahir di sini. Mas Agus lahir di sini. Sekarang umur berapa nih? 27. Nah, ini termasuk orang hutan dong. Iya, orang hutan. Ya, banyak sih. Sering ular. Iya. Ular ada di sini. Ada. Ular apa biasanya yang ada? Ya, ular piton itu yang kayak gitu. Sekarang. Waduh. Apalagi Pak yang ada di sini selain ular? Lah kayak monyet. Oh, monyet masih ada ya? Masih ada. Ya kayak kijang ada. Wih, itu yang jarang loh Pak. Ada, masih ada. Oh, masih ada di sini. Yang tinggal di sini ada berapa kakak sih Pak? 3 sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sekarang saya berada di Desa Selateng, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, saya berada di tengah hutan pinus nih teman-teman. Nah, di sini ada beberapa orang nih salipan saya teman-teman. Kita berhenti dulu ya. Ini siapa nggak tahu ya, mungkin petugas hutani nggak tahu. Oke. Ini juga ada warga yang bawa pisang. Oke. Wah, kita papasan dengan beberapa warga nih yang di sini ya. Baiklah, teman-teman. Jalannya seperti ini. Saya akan menuju ke sebuah pemukiman yang berada di kaki Gunung Raung nih, di sisi sebelah barat. Menurut informasi sih dan juga faktanya yang saya lihat, lokasi yang akan saya tuju ini adalah kampung terakhir, kampung paling ujung yang berada di jalan ini nih. Namanya adalah Kampung Slero, teman-teman. Seperti apakah Kampung Slero ini, teman-teman? Saksikan videonya sampai selesai. Wow, jalannya batu-batu dan ya seperti inilah kondisinya. Saya akan coba memperlihatkan seperti apa kehidupan yang ada di Slero ini dan rumah-rumahnya seperti apa. Wow, ini kita papasan lagi teman-teman. Kita berhenti dulu. Kita papasan dengan orang yang ngarit. Ini ada orang juga nih di sini. Nggak tahu lagi apa. Oke, lanjut teman-teman. Saya akan mencoba melihat seperti apa kehidupan yang ada di Slero. Ini adalah kampung paling ujung yang berada di sini, kaki Gunung Raung di sisi sebelah barat. Jalannya seperti ini, cukup lebar karena di sini daerah perhutani ya. Jadi akses jalan harus masuk seperti ini karena nanti kalau panen getah, jadi truk itu harus masuk kan. Jadi jalannya lebar nih. Wow. Kita sekarang sudah hampir sampai, ini lokasinya nggak terlalu jauh. Iya. Wow, di depan jalannya, Masya Allah. Lihat teman-teman, inilah jalan menuju ke Slero. Jalannya separah ini nih, tanjakan dan rusak. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, jalannya tanah seperti ini dan sempit. Seperti inilah jalannya. Cukup sulit ya jalannya. Beginilah akses jalan yang berada di sini untuk menuju ke kampung paling terpencil nih, di ujung kampung yang paling ujung nih, di kaki Gunung Raung. Wow. Oke,
Sepertinya saya sudah sampai, teman-teman. Nih, di sini ada beberapa rumah ya. Saya sudah sampai. Oke, seperti apa kehidupan yang ada di sini dan seperti apa kampung ini, teman-teman? Simak videonya sampai selesai. Sekarang saya sudah sampai di lokasi tujuan. Ini adalah Desa Selateng, Kecamatan Lodo Ombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, teman-teman. Nah, desanya ada di atas nih. Maksud saya kampungnya ada di atas, teman-teman. Jadi kampung ini adalah apa ya? Berada di tengah-tengah hutan pinus. Karena di sini adalah lahan perhutani, teman-teman. Berada di tengah-tengah hutan perhutani. Dan rumah-rumah di sini saya melihat tidak banyak nih, sekitar kurang lebih tuh 6 rumah di sini. Dan yang menetap di sini pun hanya sedikit. Dari 6 rumah tadi kayaknya sih sedikit, teman-teman. Apa separuhnya atau 3 kakak yang tinggal di sini. Wow, kita akan coba lihat seperti apa kehidupan dan rumah-rumah yang ada di sini, teman-teman. Kita akan coba naik. Nah, di atas tuh ada kampungnya tuh. Seperti apa ya rumah-rumah yang ada di sini, dan seperti apa orang-orang yang tinggal menetap di sini. Semoga kita ketemu dengan orang yang tinggal di sini nih. Oke, tadi begitu naik, saya taruh sepedanya di atas tuh. Dan begitu naik saya ketemu sama rumah yang ini nih. Gak tahu nih, sepertinya rumah sudah lama rusak ya ini. Udah kosong, nggak dipakai ini. Wow, dan di sini juga ada rumah nih di atas dan ada warganya. Wah, tuh. Oke, kita coba naik ke atas ya, teman-teman. Di sini kelihatan seperti gubuk ya. Nggak tahu nih ada yang tinggal apa nggak kalau di sini. Dan di sana ada warga nih yang tinggal di sini. Kita akan coba tanya ya. Assalamualaikum, Pak. Nah, ini ada warga, teman-teman. Kita coba tanya ya. Pak, permisi. Namanya siapa, Pak? Imam. Bapak Imam. Nah, ini juga ada Mas nih. Mas, namanya siapa? Agus. Mas Agus. Anwar. Anwar. Wah, ini lagi kumpul. Ada acara apa ini, Pak? Ada ngasuh. Oh, ngasuh. Ngobrol-ngobrol santai, Pak, di sini, Pak ya. Kalau rumahnya Bapak di mana, Pak? Ini. Oh, rumahnya Bapak di atas. Ya. Oh, kalau rumah yang ini rumahnya siapa, Pak, yang ini, Pak? Ini Mas Agus. Oh, rumahnya Mas Agus nih di sini. Wah, keren nih. Mas Agus, boleh tanya dong, Mas? Iya, Mas Agus, ini rumahnya panjenengan di sini? Iya. Di sini tinggal sama siapa, Mas? Sama ibu. Sama ibu ya. Mas Agus emang tinggal di sini, Mas? Enggak di bawah, cuma buatnya. Kalau siang di sini. Iya. Oh, kalau siang di sini. Kalau malam pulang ke rumah di desa gitu ya? Desa. Oh, jadi bisa dikatakan di sini adalah rumah singgahnya Mas Agus. Iya. Kalau boleh tahu, Mas Agus, kenapa rumah singgahnya di sini? Apa punya kebun di sini apa gimana? Dia punya kebun di sini. Oh, punya kebun. Mas Agus nanam apa di sini, Mas? Cabai sama kopi. Oh, tanam cabai sama kopi. Oke, jadi inilah kondisinya seperti ini. Udah lama, Mas, di sini? Lama. Lahir di sini. Lahir di sini. Mas Agus lahir di sini. Sekarang umur berapa nih? 27. Oh, berarti rumah ini dipastikan 27 tahun lebih, Pak ya? Lebih mau. Wah, lihat nih seperti ini nih. Kalau ibu ada di mana nih? Kerja. Oh, ibu masih kerja. Oh, boleh lihat sebentar nggak ya isi rumahnya? Boleh. Boleh, kita coba tengok teman-teman seperti apa nih rumah Mas Agus. Seperti apa nih? Kayak gini nih teman-teman. Ini adalah rumah singgah yang ada di sini. Di sana ada tungku tuh buat masak dan panci model dulu tuh. Ingat saya kayak gitu, dan pakai kayu bakar nih di sini. Dan nggak lupa ada senjatanya di sini. Oke. Wah, luar biasa. Kalau Mas Agus selama tinggal di sini dari kecil, lahir di sini kata si Bapak. Iya, memang. Apa yang Mas Agus masih ingat sejak kecil sampai sekarang nih di sini?
Ya banyak sih. Banyak sih. Berarti masa kecilnya di sini nih. Iya, sekolahnya di sini di Sumber Gadung. Kalau di sini. Oh, sekolah di sini nih. Iya. Berarti ini termasuk orang hutan dong. Iya, orang hutan. Wah, jadi dari lahir udah tinggal di tempat seperti lingkungan seperti ini ya. Mas boleh kasih pengalaman nggak gimana? Ini kan Mas Agus sudah terbiasa dari kecil sampai sekarang 27 tahun di tengah hutan nih. Gimana sih rasanya tinggal dan hidup tempat singgah di Seru sini? sih. Seru. Seru. Seperti apa serunya, boleh diceritakan? Ya, pokoknya seru lah. Kan Bilang banyak. takutnya nggak takut. Takut ya gak takut. Oh ya, hewan apa yang pernah Mas Agus temui yang ada di sini? Ya banyak sih. Sering ular. Iya. Ular ada di sini. Ada. Ular apa biasanya yang ada? Ya ular piton itu yang biasa ketemu. Wah, ular piton nih biasanya besar nih. Iya. Biasanya ular piton nih kalau di sini pas ada di mana, Mas? Di pokoknya yang rimbun-rimbun. Rimbun-rimbun di kebun apa masuk ke rumah sini? Di kebun. Oh, di kebun ya. Waktu itu misalkan ketemu piton nih, gimana tuh? Ya biasa aja. Biasa aja, nggak ditangkap, nggak tahu gimana ya. Enggak. Oke, memang masih ini ya di sini Pak, alamnya masih cukup lestari Pak ya. Iya. Jadi hewan apa aja yang ada di sini masih Pak? Ular nih. Iya. Sekarang Pak, sekarang ya, bukan dulu Pak, sekarang. Sekarang. Waduh, apalagi Pak yang ada di sini selain ular? lah kayak monyet. Oh, monyet masih ada ya? Masih ada. Ya kayak kijang ada. Woi, itu yang jarang loh Pak. Ada, masih ada. Oh, masih ada di sini. Sebentar. Di hutan malah ada. Padahal kalau saya lihat di sini nih bukan apa ya, bukan hutan, masuk hutan lindung nggak sih Pak di sini Pak? Nah ya itu, kok hewan-hewan itu masih ada di sini Pak ya? Oh, saya tahu. Mungkin karena di sini dilarang berburu Pak. Iya. Jadi alamnya cukup terjaga Pak ya. Oke. Kalau Bapak sendiri Pak, di sini kesehariannya apa Pak Ya pekerjaannya? di kebun itu, ya nanam kopi, ya sama cabai. Tanam kopi, tanam cabai. Kalau kopinya sudah panen lah. Kalau cabai kan terbatas, mati tanami lagi. Hmm. Kalau kopi kan cuma nanam satu kali, Oke. tinggal perawatan gitu. Iya, kalau Bapak sendiri Pak Imam ini menetap atau singgah Pak di sini? Menetap. Oh, Bapak menetap nih. Iya. Nah, kalau tadi Mas Agus ini dia hanya apa namanya singgah di sini Pak ya. Jadi dia pulang kalau malam pulang ke desa, kalau Bapak ini menetap. Menetap. Kenapa kok Bapak milih menetap Pak di sini? Ya ayam, enggak naik turunnya capek. Ya ya, saya paham. Jalannya ini lumayan Pak ya. Iya. Jalannya ke sini lumayan nih. Hmm. Waduh, tapi oh ya, yang tinggal di sini ada berapa kakak sih Pak? 3 sini. Yang tinggal di Yang sini menetap ada 3. Yang enggak menetap cuma siang ya 3. Seperti ini tadi Mas Anwar itu. yang menetap ada 3, yang singgah ada 3. Ya. Jadi di sini totalnya ada 6 kakak, kakak. sebenarnya. Cuma yang menetap di sini ada 3 kakak. Iya. Wow, luar biasa nih. Jadi seperti inilah banyak tanaman buah-buahan sih menurut saya di sini teman-teman. Ada pisang, ada jambu, terus ada duren, ya kan? Apalagi ada mangga tuh. Mangga ada. Masya Allah tuh Jeruk lihat. ada. Jeruk ada. Kedondong ada, blimbing ada. Blimbing ada. Iya, Banyak. jambu monyet ada. Di sini banyak buah-buahan Itu apa sebenarnya. tuh? Buah naga. Wah iya itu ada buah naga. Nah, kalau apa itu lagi? Masih belum buah, termasuk apa itu? Anggur. Loh, anggur ada Pak. Ada belum buah tapi. Kalau salah itu buah juga. Waduh, keren ini kampung ini. Serba, Jadi kalau banyak buah serba nanam saya. banyak Sebagian buah-buah. belum buah. Iya, Kalau langsep buah terus sudah. kalau langsa buah terus. Iya. Di sini juga banyak pohon kopi Pak ya. Iya. Pinus karena memang perhutani Pak di Iya. sini Pak ya. Mayoritas penyadap dulu sini. Heeh. Oke, teman-teman lihat. Pak, di sana saya melihat ada rumah nih, Pak. Itu setahu Bapak dulu memang rumah, Pak? Iya, nggak ditempati, udah pulang kampung sudah. Punya anak saya itu tuh. Oh, itu rumahnya anak Bapak dulu. Nah. Itu gimana Pak ceritanya? Dari dulu ditempati terus sekarang nggak ditempati, gimana ceritanya, Pak? Sudah pulang kampung demi anaknya kan sekolah semua. Oh, Gitu loh. ya ya. Jadi anaknya itu sudah waktunya sekolah, jadi pulang ke desa, Pak ya? Ya, sekarang malah yang nomor 1 sudah SMA kelas 1, nomor 2-nya kelas 2 SD. Jadi sekarang kondisi rumahnya udah ditinggalkan, Pak ya di Iya. sini. Jadi seperti inilah kondisinya, teman-teman. Oh iya, di sini ada apa ini? Kayaknya
Saya coba lihat. Di sini deket sama Gunung Raung, Mbak ya. Nih, teman-teman. Kalau nggak percaya, di sini ada gambar gunungnya nih. Lihat. Ada gambar gunung dan letusan apa ya? Gambar titik kumpul katanya. Gambar gunung meletus, Pak, itu, Pak. Iya. Selama Bapak tinggal di sini, Gunung Raung pernah erupsi, Pak. Itu Iya. gimana dampaknya ke sini? Pernah, Pak? Ya pernah, cuma abunya itu. Abunya nyampe ke sini. Tapi gak bahaya. Gak bahaya, alhamdulillah. Jadi memang di sini termasuk kaki Gunung Raung nih. Iya. Sisi sebelah barat. Iya. Oke, teman-teman, kita coba lanjut ya. Itu adalah informasi yang kita dapat di sini. Ada Bapak Imam dan Mas Agus di sini, teman-teman, yang ada yang menetap dan ada yang hanya rumah singgah di sini. Dan ini adalah rumahnya Bapak Imam yang tadi, teman-teman. Rumahnya yang ini nih. Keren ya. Jadi rumah-rumah di sini ciri khas dari rumah perhutani, maksudnya itu dari papan kayu seperti ini. Wah, keren ya. Jadi tidak ada rumah yang permanen di sini. Rumah-rumahnya sangat eksotis sekali ya. Apa namanya? Ciri khas menandakan di sini tuh tempatnya kayu, gitu loh. Dan ini juga ada rumah nih di sini. Masya Allah. Jadi modelnya hampir sama nih seperti ini, teman-teman. Wah, di depan rumahnya di sini memang banyak kopi nih. Dan saya bisa tunjukkan kopi-kopinya seperti ini nih. Ya cukup lebat sih kalau saya lihat di depan rumah. Dan kopi-kopinya seperti ini nih. Mbah, namanya siapa? Bu Suwono. Ibu Suwono. Ya. Mbah tinggal di sini sama siapa, Mbah? Sendiri. Oh, Mbah tinggal sini sendirian? Iya. Mbah Laki kemana? Tidak ada umurnya. Oh, sudah meninggal Mbah Laki. Oh, kalau anak kecil ini siapa ini, Mbah? Yang dua ini, Mbah? Itu cucu saya. Itu cucunya Mbah. Iya. Jadi ini ada anak kecil, teman-teman. Saya juga nggak tahu nih. Ini rumahnya yang ujung itu, Mbah? Iya. Nah, rumahnya yang ujung. Ini cucunya Mbah sekolah kan, Mbak ya? Ini belum. Yang Itu kecil yang belum. sekolah. Yang perempuan itu kelas 2. Iya. Ini kalau sekolah kemana, Mbah? Turun. Kesan dia tanggane anu Jen. Oh, sekolah di Sumberbulus 4. Jadi ada di desa bawah gitu ya? Iya. Berarti berangkatnya dari sini tiap hari? Iya. Yang nganter siapa, Mbak? Ibunya. Ibunya yang nganter? Iya. Waduh. Ini Dari bawa dua ini. bawa 2 gini ya? Iya. Waduh. Lumayan ya, Mbak. Tiap hari lewat di jalan seperti ini nganter ke sekolah. Iya, antar jemput. Kalau sekarang ada nggak ibunya itu? Ada. Ada, tapi tutupan di situ. Nah, juga. Oh, lagi cari kayu katanya ibunya. Jadi ini adalah cucunya Simbah nih ada di sini. Kalau yang kecil ini katanya sih masih belum sekolah. Dan kalau yang perempuan ini katanya sih kelas 2 SD, teman-teman. Kalau sekolah harus turun ke desa, Mbak ya. Iya. Jaraknya 3 km lebih melewati jalan-jalan yang berbatu seperti ini. Iya. Waduh. 5 kilo ini. Sekitar 5 kilo ya, Mbak, Iya. dari sini ya sampai ke SD. Lihat teman-teman, di depan rumahnya Mbak ini seperti ini. Wah, luar biasa. Di sini memang berada di area perhutani. Iya. Banyak sekali pohon pinus nih di sini. Ini. Iya, kalau Mbak masih kerja, Mbak, kalau Mbak Iya, kerja Masih- di ladang. kerja di ladang. Iya, kopi ini. Oh, ladang kopi. Mbak ngurus kopi, tanam kopi gitu ya. Iya. Oke. Kalau pulang di Ambulu rumah saya. Oh, aslinya Mbak dari Ambulu Ambulu, asalnya. Iya. Kalau yang tinggal di sini Mbak sudah berapa lama, Mbak? Ya, lama saya. Sudah lama di sini ya. Iya. Mbak, kenapa kalau Mbak memang sudah lama di sini, tinggal di sini sampai punya cucu, kenapa Mbak betah tinggal di sini, Mbak? Ya, cari apa? Cari uang, Cari rezeki di sini, ya, Mbak. rezeki. Apa yang membuat Mbak betah di sini? Ya, anu tuh ladangnya ini gimana? Oh, Mbak punya ladang di sini. Iya. Jadi Mbak sudah terbiasa hidup di sini gitu Iya. ya. Oke, teman-teman. Jadi si Mbak. Anu pulang. Kalau apa itu pulang, Mbak? Kalau ada apa-apa, no, ya rumah saya ya ada di sana. Iya ya. Kalau Mbak punya berapa anak, Mbak? 2 Anaknya 2. Iya. Yang di sini 1, yang satunya di mana, Mbak? di
ini di Cemedak. Di Ciumedak. Oke. Jadi Mbah ini punya 2 anak, teman-teman. Wah, luar biasa. Oke Mbah, terima kasih banyak Mbah informasinya. Saya mau lanjut dulu. Monggo Mbah, assalamualaikum. Oke teman-teman, kita coba lanjut ya. Melihat seperti apa rumah yang ada di sini. Dan menurut Bapak Imam tadi, di sini hanya ada 6 kakak teman-teman. Dan 3 kakak ini menetap dan 3 kakak itu hanya singgah di sini. Dan betul rumahnya memang ya ini sudah gak ada lagi teman-teman. Tuh, itu adalah rumah yang terakhir di sana. Masya Allah, nih seperti ini. Sekarang saya akan coba perlihatkan rumah yang paling ujung di sini seperti apa teman-teman. Dan bisa dilihat setelah rumah ini tidak ada rumah lagi di sana. Ya kan, tuh lihat. Ini adalah rumah yang berada di paling ujung di sini. Setelah rumah ini udah tuh nggak ada rumah lagi di sini. Masya Allah. Jadi seperti inilah suasana dan kondisi yang ada di kampung terpencil di dalam perhutani. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Saya masih akan terus menyusuri jalan ini menuju ke sana. Sepertinya masih ada rumah-rumah yang ada di sana teman-teman. Pemukiman yang ada di sana. Oke, jangan lupa saksikan kelanjutan video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.